Saya ada satu pertanyaan saya belum tanya tadi. Ini namanya komunitas dinding. Kenapa komunitas dinding? Eh, Kenapa komunitas dinding? Sebenarnya itu tidak ada arti. Itu akan buat orang bertanya-tanya kan, itu tujuannya. Agar orang-orang bertanya-tanya. Tapi kan dan pasti ada akhirnya awalnya kok kenapa dinamakan dinding. Nah itu tujuannya, agar supaya orang bertanya-tanya dan kami bisa menjelaskan. Sebenarnya tidak ada arti sama sekali. Eh, kami karena terlalu fokus nyusun teknisnya semuanya. Jadi waktu ke lapangan mau pinjam tempat, ada satu tempat di samping masjid. Mereka tanya, ini dari mana? Kami belum susun nama dari mana. Kami lihat di situ kan itu bekas reruntuhan penggusuran, tidak ada dinding. Kayaknya langsung refleks aja, oh kami dari dinding. Jadilah dinding. Jadilah komunitas dinding. Jadilah komunitas dinding. Menarik. Oke, karena apa? Karena saya punya satu komunitas lagi, ini namanya beda lagi, nih, komunitas jendela ini, komunitas jendela. Kita lihat ya seperti apa komunitas jendela. Coba, silakan. Komunitas Jendela, sebuah komunitas perpustakaan mobile yang didirikan oleh sekumpulan anak muda Jogja yang tergerak melakukan kontribusi untuk masyarakat di sekitarnya, terutama anak-anak. Namun siapa sangka dari hanya satu, komunitas Jendela berhasil meluas hingga berada di 10 daerah di Indonesia. Beraksi dengan mengajak sukarelawan serta masyarakat untuk berdonasi dalam bentuk dana serta buku. Kegiatan mereka pun kini semakin beragam. Dimulai dari membaca, mereka memiliki visi membentuk pemimpin bangsa. Langsung aja kita undang, ini adalah Herianti Eya. Yanti atau? Yanti. Yanti, oke. Halo Mbak Haryanti iya. Mbak Komunitas- Haryanti Eya ini nama panjang apa nama pendek? Herianti Eya sih. Oh, nama panjang. Nama panjangnya Herianti, tapi Eya itu nama julukan di Oh, kampus. Haryanti Eya. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya dulu, kenapa dinamakan komunitas jendela? Oke, jadi kalau komunitas jendela itu dinamakan karena buku itu, Jendela mata, jendela dunia. buku adalah jendela dunia. Dan yang paling ekstrim lagi, kalau masuk kan lewat pintu, Betul. kita mau ekstrim, masuk lewat jendela. Makanya dinamakan komunitas jendela. Kayak gitu sih. Ya. Masuk lewat jendela. Kalau jendelanya kecil? Berarti masuknya orang yang kecil. Oh gitu. Kalau rumah nggak ada pintunya, Nggak mungkin mau lewat mana? ya tinggal masuk kan, pintunya nggak ada, bolong. Gimana sih? Ya benar ya. Mikir. Iya juga sih. Iya. Oh jadi akhirnya namanya. Komunitas Tapi itu ada perpustakaannya bener, fisik. Ada fisiknya ada. Tapi bener lewat jendela dibuatnya. Enggak. Oh kenapa enggak? Lucu. Enggak, kasihan anaknya ntar. Dong ada yang nyangkut dua Ada yang nyangkut di duluan. atas. Yang Iya, ada iya. bukan baca buku, malah masuk rumah sakit. Jadi siapa yang pertama kali mengawali gagasan ini? Kamu? Bukan, saya hanya penerusnya aja. Jadi penggagasnya itu sekumpulan anak muda di Jogja. Kebetulan komunitas jendela itu terbentuknya di Jogja. Mendirikannya di Jogja, akhirnya menyebarlah ke seluruh kota di Indonesia. Tapi terorganisir. Terorganisasi. Jadi saling tahu, saling kenal. Saling kenal, bahkan besok bulan Mei ini kita ada makrab nasional. Oke, nah EA ini sebagai apa? Koordinator PR ya, pusat. Oke, nah ini kalian membuat perpustakaan Eh, dengan sebuah filosofi bahwa buku adalah jendela dunia. Iya. Gitu. Targetnya adalah anak-anak yang Anak-anak yang punya semangat belajar tapi kurang punya akses buat pendidikannya. buat pendidikan. Nah, isi buku di perpustakaannya apa? Kita kebanyakan untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan bukunya tuh buku pendidikan anak-anak, misalnya SD, SMP, sama buku dongeng, buku cerita kayak gitu. Ada yang di sana bertugas juga bantu kalau misalnya anak nggak ngerti dan sebagainya, atau hanya buku saja? Jadi kita juga ada buku, ada alat tulisnya, terus ada medianya misalnya global kayak gitu-gitu. Jadi kita membuat semua anak-anak itu betah di perpus. Nggak, pertanyaan saya apakah di situ juga ada orang yang menjaga di sana, ngebantu nggak ada. anak-anaknya? Cuma relawan. 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 Kan bisa aja misalnya anak baca nggak ngerti gitu gimana?
Kita yang nemenin. Ya berarti ada orangnya. Ada orangnya, tapi orang kita yang- cuma setiap Sabtu Minggu aja, nggak setiap Senin sampai Minggu. Tapi itu bukanya setiap Senin sampai Sabtu Minggu. hanya Sabtu Minggu Sabtu dan saja. Minggu saja. Bukanya Sabtu Minggu. Dan itu bangunannya bangunan utuh. Bangunan utuh sih, Maksud saya tidak, maksud saya tetap ya. tetap Bangunan tetap kan. Tetap. Berarti nggak pindah-pindah kan. nggak pindah-pindah. Oke, biayanya dari mana? Donatur, Ada donaturnya juga. donatur semua. Oh, udah berapa kota? 10. Udah 10 di mana aja itu? Sebentar mas, saya hitung dulu. Nggak apa-apa. Saya tunggu. Yang pertama itu Jogja, Ah, di Jakarta, terus Bandung, Malang, Jember, Lampung, Bangka, Bengkalis, Pematang Siantar, Medan. Oke. 10. Udah 10 kota ya. Nah, bicara tentang perpustakaan dan buku, ini kan belakangan ada sebar di sosmed buku pendidikan tapi isinya nggak benar kalau pernah tahu ya. Gimana cara kalian lihat buku satu-satu itu kalau didonasikan bukunya? Oh enggak, kalau misalnya di Indonesia kan kita adanya tim donasi juga gitu. Jadi setiap komunitas, setiap kota itu kita ada divisi masing-masing. Misalkan program untuk bikin program buat anak-anaknya, donasi buat nyari donasi, plus kalau misalkan ada yang donasi ke kita, dia yang akan menyeleksi gitu. Apakah buku itu pantas untuk dibaca sama anak-anak atau tidak. Kalau misalkan buku itu menurut mereka buku dewasa, misalkan novel-novel dewasa yang ada cumannya kah atau ada apanya kah gitu, kan nggak bagus kan kalau dibaca sama anak-anak. Makanya sama tim donasi kumpulin buku dewasanya, kita jual lagi dan hasilnya kita beli buat buku anak-anak. Oke, jadi muter di sana ya. Berarti ada muter tim di sana. seleksinya ada ya? Tim seleksinya Ada ada. tim seleksinya. Oke. Di Jakarta sendiri ada berapa? Untuk saat ini kita baru ada 3. Baru ada 3 dan bentar lagi buka cabang baru sih sebenarnya pengennya. Di mana itu? Untuk purpose di Jakarta tuh pertama kali kita ada di Manggarai, terus yang kedua ada di Sungai Bambu di Jakarta Utara, dan yang ketiga ada di Serpong. Oke, ini anak-anak, ini buat Anda berdua. Ini anak-anak yang sekolah atau belajar atau ke perpustakaan tidak bayar ya? Enggak bayar. Sama sekali ya? Enggak. Kalau minjam buku gimana? Minjem buku juga nggak bayar. Boleh pinjam buku pulang? Boleh. Kalau Kalau nggak dibalikin, Kan kita satu rumahnya. kalau dia pindah rumah, Nggak apa-apa, ikhlas aja. Berarti itu dibawa sama dia. Tapi menarik loh kalau dia sampai pindah rumah gara-gara buku. Mas, dia pinjamnya banyak. Nih ya, dia datang segerombolan. Lu 1, lu 2, lu 3, udah banyak. Kita pindah. Rame-rame pindah rumahnya tuh. Menarik Oke. loh itu. Iya, iya. Boleh itu. Terus gitu. terus yang paling banyak datang ke situ anak-anaknya umur berapa? Anak kecil apa ada yang Iya. Atau ada aturannya? Nah, mungkin ada aturannya. Oh enggak Usia. sih, kita nggak membatasi. Cuma kebanyakan itu dari anak kecil sih. Dari umur 3 tahun bahkan ada sampai umur 15 sampai 16 tahun. Nah, itu umur 3 tahun ada yang ke situ 15 16. Bikin kalian cara membuat agar mereka tertarik untuk datang ke perpustakaan kaliannya gimana? Kan malas banget kan kadang ya. Mereka sih kayak mereka malas ya ke perpustakaan ya. Aku mah rajin. Aku mah rajin gitu, baca BBM, Twitter. Tutupin buku ya. Jadi bikin biar menarik gitu. Oh, iya, Biar iya. mereka tertarik untuk datang baca nih di perpustakaan kita gitu. Awalnya sih emang susah. Awalnya susah banget. Kita bahkan sampai keliling Manggarai, teriak-teriak, ada perpus, ada buku nih, ada buku. Serius? Main yuk, main bola juga. Jadi awalnya juga mereka datang ke perpus bukan buat baca buku, tapi buat main bola. Karena depannya ada lapangan kan, main bola. Tapi setelah kita main bola kan capek tuh. Akhirnya, yuk kita baca buku yuk. Gitu. Yuk kita baca buku, kita gambar yuk, kayak gitu. Akhirnya masuk gitu. Terus keunikan sendiri kan kalau perpustakaan nggak boleh berisik, selalu kalau di perpustakaan kita nggak boleh berisik. Terserah berisik. Oh, gitu? Karena semakin berisik berarti semakin mereka butuh pengetahuan gitu kan. Kakak, kalau misalnya bukunya ini tentang apa ya kak? Masa kita nggak boleh berisik. Gitu-gitu kan. Kalau di- kalau di sekolah kan gitu. Kalau di sekolah, perpustakaan sekolah. Iya, biasanya gitu kan, nggak boleh berisik kan. Keep Nggak silent, boleh. nggak boleh ngomong, iya nggak boleh ngomong, ngobrol nggak boleh. Kalau di sini beda kok. Mas. Jadi War- salah satunya adalah dengan bikin lapangan bola, jadi mereka capek. Terus jadi pas capek ini, nah besok-besok bikin pabrik aja. Ntar habis pada capek tuh langsung, Bukunya habis bikin di demo depan demo, habis itu sedain langsung tempat masuk. demo. Ntar pada capek baca buku. Masalahnya yang demo, masa anak-anak? Ya siapin buku yang dewasa 17 tahun ke atas. Tapi ini, nah ini belajar dong ini. Iya belajar. Oh belajar juga, ada yang ngajar? Ada kita relawan-relawannya kok.
Jadi apa, perpustakaan atau ikut belajar atau belajar juga sebenarnya? Iya, jadi kan perpustakaan, tapi kan di dalam perpustakaan itu kan kita juga ada buku pelajarannya, Mas. Jadi kalau misalkan mereka juga butuh, mereka ada juga yang sekolah, ada yang enggak kan. Kalau yang sekolah, kadang-kadang kan suka nanya, Kak, nggak ngerti nih pelajaran ini segala macam. Ya seenggaknya kan kita ngerti gitu kan. Akhirnya kita mengajari mereka kayak gitu. Selain ngajar pelajaran di sekolah, juga kita ngajarin attitude juga. Maksudnya nggak boleh ngomong kata kasar gitu. Terus misalnya mesti kadang-kadang sendal itu kan suka dilempar gitu aja. Kita selalu bilang sendalnya taruh tempat yang benar ya gitu. Terus kita kan juga kalau di sana nggak boleh ngeluarin HP gitu. Kalau ngeluarin HP kan mereka suka main game sendiri kan. Suka kakak minjem HP dong segala macam. Akhirnya mereka juga kadang-kadang kan ada juga yang punya HP kan. Kita juga bilang jangan bawa HP ya, kita main aja di sini. Jadi kita mengajarkan attitude juga. Jadi ada aturan-aturannya juga ya. Aturan-aturannya. Oke. Terus ada program kakak asuh. Iya betul. Apa itu? Untuk program kakak asuh itu kita memberikan biaya penunjang pendidikan sih sebesar 100.000 ke anak SD. Kayak gitu. Tiap sebulan sekali. Sebulan sekali. Udah berapa banyak? Sekitar 30-an 40-an anak. 30 sampai 40 anak. Itu yang tidak mampu sekolah atau gimana? Iya, yang tidak mampu sekolah dan sebenarnya ada syarat-syaratnya sih, Mas. Syarat-syarat untuk mendapatkan uang kakak asuh tersebut kayak gitu. Yang pertama, dia harus bisa baca 1 bulan 1 buku. Maksudnya kalau misalnya anak tersebut belum bisa baca 1 bulan 1 buku, berarti belum bisa dapat kayak gitu. Yang kedua, attitude-nya mesti bagus ke kakak-kakaknya. Yang ketiga, pendidikan di sekolahnya juga bagus kayak gitu. Baru dibantu. Baru dibantu. Baru dibantu. Oke. Nah, setelah ini terjadi perpustakaan terus juga komunitas dinding gitu ya. Pasti anak-anaknya berubah lah. Pasti mereka pasti tambah dewasa, tambah pintar, tambah behave ya, pasti tambah behave. Kalian tambah apa? Tambah mengerti sih Mas. Pas kita terjun ke dunia yang sebenarnya, oh ternyata masih banyak yang harus kita bantu gitu. Jadi semakin ngerti kalau misalkan masih banyak orang yang harus kita bantu kayak gitu sih. Terus dapat apa? Kepuasan batin. Apa rasanya kepuasan batin? Maksudnya ketika ada anak yang bilang, Kak aku dapat peringkat 3 nih di kelas. Senengnya gitu. Wow, gitu. Kak besok datang lagi nggak ke perpus gitu. Kayak diharapkan banget gitu kan. Dan sekarang kan juga kalau dulu kita nyari-nyari kan, ayo perpus, tapi setiap kali kita datang sekarang mereka yang nungguin. Jadi kita datang, Kak udah dibuka belum perpusnya gitu. Jadi kayak, oh udah nungguin kita gitu. Senang banget jadinya. Jadi membantu orang itu rasanya nikmat ya? Banget. Apa yang didapat sebenarnya di saat kami melakukan sesuatu untuk mereka, sebenarnya itu berbalik ke kami. Karena sebenarnya waktu kami membantu mereka, mereka memberikan suatu hal yang tidak bisa diberikan oleh hal yang lain. Kepuasan, kesenangan, kami bisa melihat mereka tersenyum, itu membuat kami lebih merasa lega, dan itu menyenangkan sekali. Itu hal-hal yang tidak bisa didapat dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Terus yang kami dapat juga sebenarnya kalau lihat mereka berubah itu kami senang sekali. Itu maksudnya kami merasa kami sudah jualan kaos, kami sudah jualan makanan, dan tiba-tiba kami melihat mereka berubah jadi lebih baik. Itu nggak bisa, apa yang kami lakukan itu sudah sepertinya kecil dibandingkan apa yang kami dapat. Ada contoh berubah? Ada beberapa anak, salah satu anak yang dia itu jadi prioritas kami sebenarnya, karena setiap kali datang semua orang yang dekati dia pasti dipukul, dan dia itu sebenarnya bukan pria, dia itu wanita, tapi pakaiannya itu pakaian rambutnya semuanya tomboy banget. Datang kali tidak pakai pakaian, cowok beneran, padahal cewek. Tapi sekarang sudah rambut panjang, sudah lebih bersih, itu terus tidak pukul-pukul orang, sudah bisa mengucapkan kata terima kasih, minta maaf, sudah tahu ngatur anak-anak yang lain supaya tidak nakal.
dia yang kontrol. Itu luar biasa. Kami mendapatkan bodyguard yang baru. Justru sekarang dulunya biang kericuhan, sekarang jadi sosok pemimpin. Iya, pemimpin. Dia pemimpin. Dapat bodyguard yang baik. Bodyguard yang wow. Wow, ternyata artinya bahwa sifat sikap pribadi seseorang itu bisa juga tergantung oleh lingkungan di mana dia berada. Setuju. Ya. Kalau lingkungannya dirubah, sifatnya akan berubah. Benar, itu yang dirasakan. Iya. Dan Anda di situ masuk untuk merubah lingkungan mereka atau setidak-tidaknya memberikan mereka pilihan untuk melihat adanya pilihan. Setuju. Itu yang kami berikan. Itu yang mereka berikan. Oke. Baik, ini menarik sekali. Karena kita itu berada di lingkungan. Kita itu kalau kita tidak kuat, kita akan diwarnai oleh lingkungan. Gitu. Kalau kita kuat, kita bisa mewarnai lingkungan tersebut. Nah, kalau kita tidak kuat, lebih baik kita keluar dari lingkungan tersebut. Jangan sampai lingkungan mewarnai kita dengan hal-hal yang jelek. Yang mereka lakukan ini menarik sekali karena individu itu adalah 7 manusia terdekat. Jadi kalau kalian punya 7 teman terdekat, nah itulah sifat kamu. Itulah sifat kalian. Jadi kalian lihat saja 7 sahabat kalian terdekat, teman main kalian, nah itulah sifat kalian. Kalau kita buang 7 sahabat terdekat itu dan kita rubah dengan sahabat baru, nah itulah sifat kalian. Karena persentasenya pribadi seseorang 70%-nya dipengaruhi oleh lingkungan. Pertanyaannya adalah Anda berada di lingkungan apa? Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Bikin kegiatan, ada Mongol Show, ya kan? Nah biasanya ngundang Mongol itu harus dibayar. Biasanya. Sekarang Mongol nggak minta dibayar, tapi kan mereka jual Luar tiket. biasa, sekarang Mongol tidak minta dibayar.